Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang kecemasan komunikasi dalam retorika. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang bisa cemas, terus cara menyampaikannya itu tidak sampai, pesan-pesannya itu tidak tersampaikan dengan baik dalam retorika. Maka kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang itu. Baik, sebelum berlanjut kita boleh mendefinisikan apa sih sebenarnya kecemasan dan komunikasi. Rutes dan Greens berbicara atau berpendapat bahwa kecemasan merupakan keadaan emosional atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi dalam konteks ini kecemasan itu ada rasa takut atau rasa khawatir dari perasaan emosional kita tentang hal-hal yang tidak diinginkan, yang nantinya itu disebut sebagai hal buruk oleh seseorang. Jadi itu adalah satu kecemasan. Siapa saja ketika kita merasakan akan adanya sesuatu yang kurang baik, kurang bersahabat dengan kita, itu akan memunculkan kecemasan. Sedangkan komunikasi menurut Suhandang dalam konteks public speaking ialah disebutkan berbicara di muka umum pada hakikatnya proses komunikasi antar kedua belah pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu. Jadi komunikasi dalam konteks ini ya disebut sebagai satu proses, bukan suatu produk tetapi proses antara satu pihak dengan pihak yang lain yang terlibat dalam perbincangan. Jadi dalam konteks ini kecemasan komunikasi itu ialah bisa kita ambil jamik maniknya satu proses komunikasi yang mengkhawatirkan secara emosional atas hal-hal yang kurang diinginkan dalam komunikasinya itu sendiri. Jadi itu adalah kecemasan komunikasi. Adapun gejala error communication kita bisa menyebut Jalaluddin Rahmat menyebut bahwa adanya error communication atau gejala error itu bisa dialami oleh seseorang ketika bekerja di bawah pengawasan orang lain. Jadi error communication atau salah satu faktor atau gejala error ketika kita berkomunikasi bisa disebabkan oleh tekanan-tekanan, apakah itu tekanan bersifat langsung atau tekanan bersifat tidak langsung. Dalam artian begini, dipaksa untuk berbicara di depan publik padahal dia tidak sanggup, maka itu akan merasa tertekan atas satu perintah yang diberikan, atau bisa berbicara tetapi ada satu keterhubungan batin dengan orang lain. Ketika ada orang-orang tertentu, kita itu tidak bisa menyampaikan ide-ide kita terhadap audien. Itu yang disebut dengan error communication, adanya tekanan-tekanan dari orang lain. Apakah tekanan itu bersifat langsung atau tekanan itu tidak bersifat langsung. Itu yang harus diperhatikan sebagai retorika orator yang baik. Jadi ini harus perlu diperhatikan. Kenapa tidak sampai pesan-pesan dari ide yang kita berikan? Karena itu kita tertekan, apakah itu tertekan karena merasa malu atau tertekan karena ketidakbisaan dan karena hal-hal yang lain. Dalam konteks ini kecemasan atau kecemasan komunikasi itu mempunyai berbagai macam peristilahan. Ada yang disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya demam panggung atau stage fright ya. Atau bisa disebut dengan kecemasan berbicara atau speech anxiety ya, anxiety ya. Jadi kecemasan berbicara itu adalah istilah-istilah atau ketidakmampuan, reticence ya, ketidakmampuan orang menyampaikan ide-idenya, itu bisa bagian dari istilah kecemasan dalam berkomunikasi. Sebenarnya apa sih faktornya? Secara umum, faktor dari kecemasan berkomunikasi itu ada dua. Yang pertama itu unwillingness
yaitu gejala ketersediaan untuk berkomunikasi. Gejala ketidaktersediaan itu bisa disebabkan oleh berbagai banyak faktor, termasuk materi yang tidak dikuasai, keadaan panggung, nervous dari diri sendirinya, itu yang unwillingness ya. Jadi faktor kecemasan itu muncul dari diri sendiri atau dari luar, karena adanya ketidaktersediaan untuk berkomunikasi. Kita terkadang ketika ingin menyampaikan itu terkadang merasa tidak ada ide-ide yang disampaikan, itu tidak ada, atau ada tetapi ingin menyampaikannya itu tidak bisa. Atau yang kedua, unvoiding ya. Unvoiding itu ya penghindaran dari partisipasi komunikasi yang disebabkan oleh adanya penguat negatif dalam komunikasi. Yaitu kalau yang pertama itu karena keterbatasan alat komunikasi atau materi dan lain sebagainya, ketidaktersediaan untuk berkomunikasi. Kalau yang kedua, ada alat atau ketersediaan komunikasi tetapi ada penguat negatif dalam komunikasi. Apa itu? Ketika kita ingin berbicara, ada faktor yang menyebabkan itu tidak bisa berbicara. Karena apa? Kurangnya dilatih dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor kecemasan. Adapun aspek-aspek pendukung ketika kita ingin menjadi public speaking atau ingin menjadi orator yang baik, maka yang pertama itu pelafalan. Kita harus biasa melafalkan apakah itu terma atau bahasa yang ingin dipakai ketika ingin menyampaikan komunikasi. Terus yang kedua, intonasi. Intonasi itu ada kalanya kita menyampaikan itu dengan nada yang sangat santun, ada yang berapi-api, ada yang mengajak, ada yang mengayomi. Jadi intonasi itu menentukan kandungan atau bobot materi-materi yang akan kita sampaikan. Terus yang ketiga itu pilihan kata. Jangan sampai kita itu salah dalam memilih kata atau terma ketika berkomunikasi. Katakanlah ketika kita berkomunikasi dalam konteks umum, kan kita tidak bisa mengatakan sampean-sampean, karena dalam konteks itu termasuk ada banyak usia atau ada banyak karakter yang ada dalam wilayah tersebut. Terus struktur kata dan kalimat. Struktur kata dan kalimat itu menentukan ide atau intelijensia kita. Bisa tidak kita menentukan kata dan kalimat yang baik ketika menyampaikan komunikasi. Meskipun intonasinya baik, tetapi ketika struktur katanya kurang baik, itu juga tidak baik, merupakan satu kecemasan, ada tekanan yang ada pada diri komunikator. Terus sistem pembicaraan, sistemnya menggunakan apa? Terus isinya, isi ini penting, tetapi lebih penting bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi keduanya itu harus bersinergi. Terus cara memulai dan mengakhiri, kan tidak bisa kita memulai ini dengan berapi-api terus, atau memulai dengan hal yang paling lembek. Kita harus mengetahui bagaimana cara memulai pidato atau cara memulai mengenalkan diri yang baik, atau penampilan, gerak-geri, ya itu harus dinilai. Tidak mungkin kita berbicara dalam konteks ada akademisi terus kita menggunakan seperti ngaji-ngaji di kampung-kampung, itu kan tidak mungkin. Atau sebaliknya, ngaji-ngaji di kampung tapi dalam dibingkai dengan akademisi, itu sama halnya yang tidak nyambung. Terus yang terakhir ialah penguasaan diri. Maka itu penting sebagai satu pendukung dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan dalam retorika. Itu yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ketemu lagi, jangan lupa like, share, and subscribe. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.